Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di mata kuliah promosi kesehatan dengan topik media promosi kesehatan. Di mana hari ini kita akan banyak mendiskusikan berbagai media promosi kesehatan yang digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Putra Priyadi Sregar SKMK. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah promosi kesehatan ini. Di sini capaiannya yang diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan menjelaskan media promosi kesehatan, dan juga mahasiswa dapat merancang dan mendesain media promosi kesehatan yang akan digunakan ketika melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat. Yang pertama, kita akan berbicara tentang definisi. Media adalah sebuah saluran atau perantara. Jadi media promosi kesehatan merupakan saluran atau media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar melakukan perilaku yang memenuhi derajat kesehatan masyarakat mereka. Kemudian, media promosi kesehatan yang baik itu adalah media yang mampu memberikan berbagai informasi dan pesan-pesan kesehatan sesuai dengan isi daripada permasalahan kesehatan tersebut. Di mana media promosi kesehatan memiliki dasar-dasar pemilihan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang siapa khalayak atau sasaran yang akan kita tuju. Jadi ketika kita melakukan promosi kesehatan, kita akan menggunakan media yang berbeda ketika kita memberikan kepada remaja, kepada anak-anak, kepada orang tua, ataupun kepada lansia. Kemudian media promosi kesehatan itu harus memberikan dampak yang luas. Jadi kita harus melihat misalnya media yang kita gunakan itu apakah bisa dipakai apa tidak di tempat tersebut. Misalnya kita menggunakan media video, tetapi daerah situ misalnya kita susah untuk mendapatkan listrik, maka itu tidak disarankan untuk digunakan. Tetapi ketika misalnya kita menggunakan media yang memang alat atau perlengkapan yang bisa digunakan, maka alangkah baiknya kita menggunakan media yang sesuai. Kemudian bisa disampaikan dengan menarik. Jadi kita bisa lihat misalnya media apa yang sangat baik ketika diberikan kepada ibu-ibu, kepada ayah-ayah, kepada orang lansia, ataupun kepada anak-anak. Kemudian dilakukan secara serempak dan terpadu sehingga akan meningkatkan cakupan, efektivitas, dan efisien daripada promosi kesehatan yang dilakukan. Media promosi kesehatan itu memiliki berbagai manfaat, yaitu yang pertama untuk meningkatkan minat masyarakat agar masyarakat itu tertarik dengan isi pesan yang disampaikan. Jadi alat bantu dalam bentuk media itu bisa membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian agar mencapai sasaran yang lebih baik. Jadi ketika kita ingin menyampaikan media untuk khalayak umum, maka kita akan menggunakan media luar ruang, misalnya media iklan. Ketika kita misalnya lebih luas lagi untuk media publik, maka kita bisa menggunakan medianya misalnya radio atau televisi dan lain sebagainya. Kemudian untuk memudahkan penyampaian informasi. Jadi ketika misalnya kita menggunakan media, maka informasi yang kita sampaikan akan lebih mudah didapatkan, diserap oleh masyarakat. Kemudian tujuan pengguna media yang pertama itu untuk alat bantu dalam memberikan pendidikan, kesehatan, ataupun penyuluhan kesehatan. Kemudian bisa untuk meningkatkan perhatian, minat masyarakat terhadap permasalahan kesehatan yang akan kita angkat. Kemudian meningkatkan suatu pesan ataupun informasi, dan juga bisa menjelaskan fakta-fakta terkait dengan permasalahan kesehatan. Selanjutnya kita akan bisa lihat ada berbagai media kesehatan yang biasa kita gunakan. Salah satunya kita menggunakan media leaflet, di mana media leaflet itu adalah media yang paling sering kita lihat di masyarakat. Yaitu media leaflet itu adalah selembaran kertas yang pada umumnya terdiri 2 atau 3 lembar kertas yang dilipat, yang biasa digunakan untuk memberikan informasi. Jadi media leaflet ini tidak hanya digunakan di kesehatan, tetapi juga untuk bentuk pemasaran, ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti kita lihat media leaflet itu
maka harus diberikan kepada kelompok sasaran yang tepat. Siapa itu? Yang sudah pasti adalah sasarannya adalah orang-orang yang bisa membaca. Jadi ketika kita memberikan media leaflet kepada orang yang tidak bisa membaca, atau orang yang buta huruf, atau kepada anak-anak, maka media leaflet tersebut tidak efektif. Tetapi ketika kita berikan kepada orang-orang yang mampu atau bisa membaca, maka media tersebut akan menjadi sangat efektif. Di mana kata-katanya harus jelas, harus tepat, sehingga ketika orang membaca, melihat media tersebut, maka informasi-informasi yang didapatkannya menjadi jelas, menjadi akurat. Tetapi ketika misalnya media leaflet itu berisi kata-kata yang membingungkan, maka penyampaian pesan-pesan tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Tetapi media leaflet juga memiliki berbagai kekurangan, karena ketika kita memberikan media leaflet, maka orang-orang akan terfokus kepada bacaan-bacaan atau teks-teks yang ada di media tersebut, sehingga ketika terjadi penyampaian informasi menjadi juga kurang efektif. Ya, kemudian kita lihat ada poster kalender. Mana poster kalender ini adalah inovasi daripada poster yang kita buat dirancang seperti kalender, di mana di dalamnya ada gambar, ada teks, dan juga ada tanggal-tanggal. Jadi ketika penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang dibutuhkan pengingat seperti tuberkulosis atau pemeriksaan kehamilan, maka poster kalender menjadi sangat penting. Dan ketika kita bicara kepada anak-anak, ada juga namanya media puzzle. Jadi puzzle ini adalah gambar sambil bermain, di mana anak-anak menyusun berbagai kepingan-kepingan puzzle menjadi sebuah bentuk-bentuk pesan-pesan yang di dalamnya bisa disampaikan berbagai informasi kesehatan. Di mana pada umumnya puzzle ini diberikan kepada anak-anak dan remaja. Kemudian yang selanjutnya adalah media monopoli kesehatan. Media monopoli kesehatan ini dirancang kepada anak-anak dan juga remaja, karena itu adalah satu media yang sangat populer bagi remaja, di mana diisinya nanti ada berbagai pesan-pesan, ada di bentuk uang, dan juga misalnya berbagai permasalahan-permasalahan kesehatan yang berkaitan. Di sana dalamnya juga ada bentuk pesan-pesan dalam bentuk dana umum ataupun bentuknya kesempatan. Selanjutnya di bawahnya ada namanya ular tangga, di mana ular tangga itu di mana ada bermain beberapa orang. Ketika nanti dia ada tangga di dalamnya, dia akan naik, di mana tangga itu berisi dengan pesan-pesan positif. Tetapi ketika misalnya dia masuk ke kotak yang ada ularnya, maka dia akan turun, dan kemudian sebenarnya di dalam itu ada pesan-pesan yang disampaikan hal-hal yang buruk. Misalnya ketika dia itu baru bangun pagi dan dia itu menggosok gigi, maka dia akan naik tangga. Tapi misalnya ketika dia bermain pasir atau bermain di tempat yang kotor, dia akan turun, maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan, misalnya sakit perut dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada namanya media engklek. Engklek itu adalah permainan zaman dahulu, di mana juga terdapat pesan-pesan. Ketika dia melewati satu kotak, maka akan ada pesan yang didapatkannya. Ketika dia melewati kotak yang lain, dia akan mendapatkan pesan yang didapatkannya. Kemudian media selanjutnya adalah media komik. Ya, media komik ini adalah media cerita bergambar, di mana ada alur cerita di dalamnya yang berisi tentang pesan kesehatan. Misalnya ketika seseorang dia menderita sakit dan dijelaskan kenapa dia sakit, misalnya dikarenakan dia makan makanan yang tidak hygiene, maka itu yang menyebabkan dia sakit. Itu alur ceritanya dalam cerita bergambar menjadi sangat penting, dan itu pada umumnya diberikan juga kepada anak-anak. Selanjutnya ada namanya kartu bergambar. Ya, kartu bergambar ini pada umumnya diberikan juga kepada anak-anak. Itu adalah sebuah inovasi juga agar anak-anak bisa sambil belajar dan sambil bermain. Kemudian kita bisa lihat misalnya di dalam kartu bergambar itu ada isi definisi, ada juga misalnya menjelaskan apa itu DBD, apa aja siklus DBD dan lain sebagainya. Jadi berbagai media promosi kesehatan ini menjadi suatu hal yang sangat efektif dan efisien ketika kita bisa menggunakannya kepada kelompok sasaran yang tepat, kepada populasi yang tepat. Dan selanjutnya kita minta kepada mahasiswa untuk membuat rancangan apa sih media promosi kesehatan yang akan kalian lakukan ketika melakukan promosi kesehatan kepada anak-anak dan juga remaja.
Nah, spesifiknya kita akan membahas permasalahan tuberkulosis dan apa juga media yang kalian lakukan ketika misalnya kalian melakukan penyuluhan tentang tuberkulosis kepada orang tua, khususnya ibu-ibu ataupun kepada bapak-bapak. Oke, mungkin saja untuk pertemuan kali ini. Allahumma fiqil wa min thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.